Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi-materi PPKN yang ada di dalam bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri, Zafira Atskia Kamila, dan saya ditemani oleh Rashidah Nursyifa Diningrum serta Vina Azhara. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Yang jelas saya pada waktu itu ada peristiwa di situ, akhirnya masyarakat mengungsi ke daerah tetangga. Selama 21 hari di pengungsian itu, dia ada informasi kita udah bisa pulang kembali ke sini. Terus yang kita ketemui ya kesulitan itu ya jelas, kesulitan apa yang kita miliki, kebutuhan kita sehari-hari udah gak ada. Tahun 2005 itu saya punya anak, itu laki-laki itu ya masih kecil. Itu semuanya ada tetesan polio itu loh. Nah terus ada temen yang ngomong, kenapa kok semuanya disuruh ke sana kok saya enggak? Katanya orang lokasi enggak boleh diajak. Kok kayak anak tiri gitu loh. Kalau keinginan saya sendiri jadi kepala dusun itu nggak ada dari dulu. Tapi saya pengen seperti infrastruktur juga, sarana ekonomi, sosial, itu maunya tidak seperti dulu, cepat gitu loh. Sekarang itu pokoknya jauh nggak seperti dulu. Satu dua apa yang diminta sekarang udah terwujud gitu loh, seperti BPJS, KTP, kartu keluarga. Nanti tempatnya Pak Suroso, terus Pak Suroso yang itu yang nganterin ke sana itu kan udah bisa sekarang. Sekarang listrik udah ada, sumur bor sudah ada. Tujuan saya itu sebenarnya ya tujuan masyarakat semua. Materi pertama yang ada di bab 1 yaitu konsep hak dan asasi kewajiban manusia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hak manusia. Hak manusia atau yang disebut HAM adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. HAM atau hak asasi manusia adalah hak asasi yang sudah ada sejak lahir. Sifat-sifat atau ciri hak asasi ini yaitu yang pertama, hakiki. Artinya, hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, universal. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya, HAM ini tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak yang sudah diatur dan ditetapkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kewajiban asasi manusia.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban asasi manusia dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Contohnya, bela negara. Apa sih bela negara? Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, bela negara itu dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, bela negara merupakan sebagai upaya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Materi kedua yang ada di dalam bab 1 yaitu substansi hak dan asasi kewajiban manusia dalam Pancasila. Sebelum masuk ke materi intinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Asasi manusia dalam Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, asasi manusia dalam sila ke-1 yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, asasi manusia dalam sila kedua yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, pada asasi manusia dalam sila ketiga yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, asasi manusia dalam sila keempat yaitu menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, asasi manusia dalam sila kelima yaitu mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.
Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor XVI-MPR-1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Materi ketiga yang ada di dalam bab 1 yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya akan membahas sedikit 11 pelanggaran HAM berat masa lalu menurut pemerintah. Yang pertama, pada peristiwa 1965 sampai 1966. Pada peristiwa ini terjadi pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas. Yang kedua, penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Pada tahun ini, terjadi korban peristiwa mencapai 2.000 hingga 10.000 orang yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia. Yang ketiga, pembantaian Talang Sari, Lampung pada tahun 1989. Pada tahun ini, pembantaian kelompok Warsidi yang dituduh sebagai kelompok Islam radikal di Talang Sari, Lampung Timur, menyebabkan 130 orang tewas dan 229 orang dianiaya. Dan yang keempat, tragedi Rumoh Gedong di Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Pada tahun ini, 10 tahun operasi militer di Aceh menyebabkan 781 orang tewas, 163 orang hilang, 102 perempuan diperkosa, sebagian korban terbunuh dan diperkosa di rumah gedung. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Pada peristiwa ini, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat aksi menumbangkan Presiden Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1999 sampai 1998. Sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Yang ketujuh, tragedi Semanggi 1 dan 2, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999. Pada peristiwa ini, demonstrasi menentang sidang istimewa MPR pada November tahun 1998, yaitu yang disebut sebagai Semanggi I, dan September pada tahun 1999 yang disebut sebagai Semanggi II, mengakibatkan 29 orang tewas. Dan yang kedelapan, tragedi Simpang Kertas Kraf Aceh atau yang disebut dengan KKA di Aceh pada tahun 1999. Pada tahun ini, pasukan militer menembaki masyarakat yang memprotes penganiayaan warga Aceh di persimpangan Jalan PT Kertas Kraf Aceh, mengakibatkan 46 orang tewas. Yang kesembilan, peristiwa Wasior Manokwari di Papua pada tahun 2001. Tragedi ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 39 orang disiksa.
Yang ke-10, kasus Wamena di Papua pada tahun 2003. Tragedi ini mengakibatkan 9 orang tewas, 38 orang terluka, dan penduduk di 25 kampung dipindahkan secara paksa. Dan yang terakhir, tragedi Jambu Kepok di Aceh Selatan, yaitu pada tahun 2003. Peristiwa ini mengakibatkan 16 orang tewas dengan cara ditembak dan dibakar. Upaya penegakan hak asasi manusia. Penegakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, TAP MPR Nomor 17, /MPR/1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, pembentukan pemerintah Komisi Nasional itu Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya ada pembentukan Pengadilan HAM. Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya yang terakhir yaitu penegakan melalui proses pendidikan. Sekian penjelasan materi-materi di bab 10 yang sudah kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.